Assalamualaikum. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi lagi ngapain bro? wabarakatuh. Ikut lah. Boleh. Kopi Sambil bareng lah. ngudut, Boleh, sambil minum kopi. boleh. Boleh, gue udah bawa kopi sendiri. Asik nih. Rokok gue kretek. Boleh, gue ngerokok. Tapi rokok lo kenapa? Masih tinggal dikit bro? Banyak, Lumayan. banyak lah. Oke, nggak apa-apa. Cukup lah. Oke, kita ngopi dulu bro. Oke. Alhamdulillah ya. Masih bersama di Balai Kecapi, tempatnya nongkrong dan ngopi. Kita mulai saja ya bro ya. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah bisa bertemu dengan Mas Bro Ruben. Gimana bro kabarnya bro? Luar biasa. Luar biasa. Baik, baik, baik. Baik saja ya. Oke, kita hari ini mau ngobrol apa nih bro? Santai aja ya. Ngalor ngidul, takutnya kita tersesat juga. Tersesat juga. Ya, ngalor ngidul nggak jelas tuh. Terus Ya udah bebas saya deh. bebas aja. Bebas aja juga bisa ngalor itu bro. Hah? Bisa, cuma lebih ke satu topik aja kali ya. Satu topik aja. Apa? Oke, nah gini aja deh bro. Gue kemarin tuh baru habis baca buku nih ceritanya. Gitu kan. Nah bukunya ini berkaitan tentang holistic life. Nah bukunya judulnya adalah holistic life, tapi membahas tentang bagaimana caranya agar kita kembali ke keutuhan. Gitu, keutuhan. Kalau ku-nya dipisah, terus Tuhannya itu dipisah juga dengan an, itu artinya kita kembali kepada Tuhan bro. Gitu, keutuhan. Berarti Jadi, keutuhan itu gabungan dari keu Q, dan Tuhan. dan an. Jadi kembali kepada Tuhan. Menarik gak bro kira-kira bro topik ini kalau kita bahas? Kita coba. Kita coba. Nah buat teman-teman nih, jadi kita tuh mau ngajak Mas Bro Ruben ini berdiskusi tentang buku yang sudah saya baca berkaitan tentang keutuhan. Bagaimana caranya kita bisa kembali kepada Tuhan. Nah di bab yang menarik nih bro, di bab yang menarik itu berkaitan tentang bagaimana caranya kita kembali kepada kesadaran. Karena case-nya gini. Jadi kalau suatu misal ada seseorang yang saat ini dihadapkan dengan banyaknya masalah, problematika gitu kan. Tapi orang tersebut tidak menyadari bahwa masalah yang ditimbulkan, hadirnya masalah dalam diri dia itu sebetulnya dari tarikan dia sendiri bro. Gitu. Tabur tuai. Tapi karena nggak sadar, maka ada dua versi untuk menyadarkan dia. Yang pertama disadarkan dengan kembalinya ke kesadaran, ataukah yang kedua disadarkan dengan semesta untuk bisa kembali kepada dirinya sendiri, bahwa dia menyadari bahwa hadirnya masalah itu penyebabnya adalah diri dia sendiri. Nah, gimana menurut lo? Kira-kira ketika Anda ditanya atau Anda adalah orang yang sedang punya masalah nih. Nah, Mas Bro ini pilihannya mana? Mau disadarkan dengan kembali kepada kesadaran ataukah disadarkan kepada semesta? Disadarkan oleh semesta bro. Nah, menurut Mas Bro Ruben gimana? Ya. Kesadaran. Banyak orang yang nggak sadar. Banyak dong. Banyak orang yang sadar tapi tetap melakukan. Nah ini apa motifnya ya? Motifnya? Pertanyaannya kan gitu ya. Ya kan. Oke, terus bicara kesadaran kan berarti berasal dari sebuah pengakuan. Nah, keakuan ini apa yang pengakuan, bukan keakuan loh. Pengakuan ya. Pengakuan. Keakuan udah beda ini lagi tuh arti lagi. Nah sekarang pertanyaan adalah apa yang mendominasi sebuah pengakuan itu? Pengakuan itu terjadi ketika orang itu sudah mulai mengenal rasanya. Mengenal rasanya dia. Manfaatnya apa? Kadang kita kan gini, suka bertanya-tanya ketika terjebak di dalam suatu kondisi masalah. Kenapa harus begini gitu? Kenapa harus terjadi gitu? Kenapa nggak bisa kayak dia? Kenapa saya? Gitu kan.
sulit mengelola rasa ketika alam bawah sadar kita itu menunjuk kalau itu penyebabnya kita. Ini konteksnya masalah berat ya, kejadian-kejadian yang salah. Masalah kan berarti salah. Masalah ya salah, gitu kan. Ini menarik nih, tapi pernah saya baca gini bro. Jadi pada dasarnya kalau kita menyadari itu ya, masalah hadir dalam diri kita itu hanya 3 gitu. Yang pertama masalah hubungan sosial, yang kedua adalah masalah ekonomi, yang ketiga adalah masalah kesehatan. Jadi pada dasarnya manusia itu dihadapkan dari banyaknya masalah itu pasti dari ketiga kategori ini. Kalau nggak hubungan sosial, kalau nggak ekonomi, terus yang ketiga adalah kalau nggak masalah tentang kesehatan, gitu loh. Jadi hadirnya masalah-masalah itu ya kalau kita petakan lagi nih masalah itu masuknya di mana nih? Apakah di hubungan sosial, apakah di ekonomi, apakah di kesehatan? Nah, terjadinya masalah dalam hidup kita itu satu penyebabnya ada keeroran, ada kesalahan. Nah, kesalahannya itu disebabkan apakah orang lain ataukah diri kita sendiri. Nah, itu kembali lagi ya tadi menanggapi Bang Ruben tadi, kalau istilahnya yang namanya masalah ya pasti ada yang salah. Nah, salah inilah yang jadi sama juga dengan keeroran itu tadi kali ya. Jadi begini kata Gus Dur ya, masalah nih. Masalah itu masalah yang ada solusinya. Masalah yang nggak ada solusinya. Oke. Kalau nggak ada solusinya, ya udah nggak usah dipikirin. Orang nggak ada solusinya kok masalahnya. Kalau ada solusinya, nggak usah dipikirin juga, orang ada solusinya. Berarti cukup dong obrolan kita hari ini. Ya kan intinya sebetulnya masalah atau enggaknya sesuai dengan sudut pandang kapasitas individual masing-masing. Gitu. Yang sebetulnya itu masalah sebetulnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Baik-baik aja. Berarti kan semua masalah yang hadir dalam diri kita karena kita memiliki sudut pandang yang kurang tepat terhadap masalah dong. Betul. Oke, ya udah cukup. Nggak ada yang dibahas lagi teman-teman. Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu kita bahas di Balik Kecapi ini, tempatnya nongkrong dan ngopi ini, komen aja ya. Tapi sebelum komen, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan nanti kita jumpa lagi di obrolan yang asik dan menyenangkan di Balik Kecapi. Nanti dulu. Berarti topik tadi, masalah tadi terselesaikan dengan statement Gus Dur tadi. Oh, terselesaikan di statement Gus Dur ya. Jadi kalau ada masalah sudah ada solusinya, nggak perlu dipikirkan. Atau masalah yang belum ada solusinya, ya udah nggak usah dipikirkan. Selesai sudah. Karena masalah yang ada solusinya nggak usah dipikirin, ya orang udah ada solusinya, nggak usah dipikirin pokoknya. Tapi persoalannya ini malah jadi nggak ditutup lagi nih. Tapi persoalannya gini Bu, persoalannya ada orang yang punya masalah tentang ekonomi keuangan, dikejar-kejar yang namanya debt collector. Oke, nggak mau mikirin nih masalah itu, tapi kan ternyata debt collector masih ngejar terus gitu. Nah, itu kan jadi masalah yang tadinya pengennya ketika ada masalah yang nggak ada tersolusikan, nggak usah dipikirin. Nah ini persoalannya harus dipikirin nih bro, karena dikejar-kejar debt collector. Oke, sekarang konsekuensinya kalau debt collector nagih itu kan kayaknya masalah banget tuh. Memang dampaknya apa sih? Kolektor nagih nih, rumah atau di mana ketemu nagih gitu. Masalahnya apa? Kalau kata orang yang pernah ditagih debt collector ya, masalahnya adalah harga diri. Ya. Terus malu. Apalagi? Malu, terus takut nanti jaminannya ditarik atau apapun itu. Udah melekat tuh, malu, harga diri, takut. Yang sebetulnya itu cuma apa namanya? Nggak tahu bro, apa tuh? Cuma sangkaan orang yang punya masalah aja kan, sangkaan gitu kan. Dia takut malu, ya kan, takut kehilangan, dan takut harga diri.
Ya terus-terus aja dong. Ya, terus apa yang harus dilakukan gitu? Setelah dia menyadari itu, apa yang dia harus dilakukan? Lah, saya susah sih ya jelasinnya ya secara kata-kata yang rapi atau gimana. Ini spontanitas saja ya. Ya. Yang harus dilakukan yang pertama, kalau memang dia percaya sama Yang Maha Kuasa, ya berserah diri aja. Apapun itu yang terjadi. Misal nih ya, dia takut kehilangan harga dirinya, ditagih di depan banyak orang atau rumah. Itu kan takut hayalan dia tuh kan. Takutnya kan begitu kan. Tapi kenyataannya begitu kolektor maksudnya kolektor itu datang ke rumahnya atau lagi ketemu dia di umum, terlebih yang lihat orang yang nggak dikenal, begitu kelar lagi kolektor itu gue jamin biasa aja dah, nggak bakal dipukulin juga gitu, maksudnya nggak bakal apa lagi ya. Tapi ini kayaknya saran yang misalkan juga nih tuh, kalau bagi saya ya, prosesnya adalah ketika ditagih itu, orang ketika hanya berserah aja gitu kan, ya artinya nggak, kecuali orang yang berserah tapi dia punya itikat baik untuk bertanggung jawab dan dia mau berusaha. Nah kalau hanya berserah tanpa ada usaha, gimana dong? Kalau berserah tanpa usaha namanya pasrah. Nah itu. Ya kan artinya berserah itu maksudnya dia tetap sambil usaha, dia udah usaha kesono kemari tetap nggak ada, ya udah. Ya, kalau pasrah ya memang dia. Kalau pasrah mah dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah, itu perlu yang itu bukan pasrah tapi berserah. Oke, karena waktunya ini sangat singkat ya, karena mau maghrib juga. Ya udah deh, kayaknya pembahasannya dilanjutkan nanti aja ya. Iya. Oke ya. Dan HP yang buat rekam ini mau kita jual. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga teman-teman yang sudah subscribe sehat selalu, berkah